sempat menguat ke zona hijau intraday hari ini di 7.151,506 dan secara intraday indeks harga saham gabungan juga memangkas pelemahan intraday terendah hari ini di 7.032,984. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, pemirsa, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 7810 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danika Augustasari yang merupakan financial educator Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Danika. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Pak Danika sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini di harga saham gabungan pergerakannya bisa dikatakan cukup fluktuatif Pak, cukup liar. Sempat menguat tadi ke 7.100-an, namun di perdagangan sesi kedua meskipun ada perlawanan, tapi tekanan semakin dalam sepertinya. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan di harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Apakah memang benar profit taking membayangi terutama saham-saham big cap yang hari ini juga mengalami fluktuasi, Pak Danika? Baik, untuk pergerakan IHSG hari ini ya, IHSG ini harusnya udah menunjukkan tanda-tanda udah mulai oversold ya, karena udah jenuh jual, karena dari pertengahan April kemarin sampai sekarang itu tuh sudah turun anjlok lumayan dalam ya, dan sepertinya di level 7.100 ini kemungkinan masih sedikit bisa tertahan ya, karena hari ini juga ada rejection ya, sempat turun juga tadi ke level 7.030, tapi ternyata ada rejection di area situ. Kemungkinan untuk ke depannya ini sepertinya IHSG ini mau sideways dengan kecenderungan bearish ya tetap ya. Kalau misalnya nanti dia naik itu agak sulit untuk menembus di atas level 7.160 ya, karena ya dari big caps juga itu masih seperti BBCA, banking, BBCA, BBRI dan lain-lain itu masih pergerakan itu downtrend ya, masih terus profit taking, jadi agak sulit untuk IHSG ini untuk lanjut balik ke arah bullish. Dan kalau misalnya IHSG ini dia anjlok lagi, turun di bawah 7.100 dan akhirnya bisa tembus di bawah 7.030, itu tidak menutup kemungkinan untuk IHSG lanjut turun ke supportnya di bawah 7.000 ya, di level 6.950 seperti itu. Kecenderungannya itu masih bearish. Baik. IHSG ini. Ya, di tengah potensi kecenderungan indeks harga saham gabungan masih bearish, beberapa sentimen masih menjadi fokus dari para investor terkait juga dengan konflik di Timur Tengah. Masih belum ada kepastian Pak, kebuntuan terjadi, kemudian juga posisi dari Iran membatalkan untuk pertemuan kedua kalinya sebelum syarat-syarat yang ditujukan belum dipenuhi, dan updatean terbaru Trump juga tidak menyetujui atau menolak proposal yang diajukan oleh Iran. Di sisi lain, FOMC The Fed pekan ini Rabu atau Kamis akan mengumumkan dari sisi kebijakan, dan ini juga krusial karena Powell mengakhiri masa jabatan, dan ini juga merupakan pertemuan terakhir. Dan apakah tetap hawkish di tengah potensi inflasi yang diproyeksi akan masih tetap tinggi di tengah harga minyak mentah Brent masih di atas $100 Amerika Serikat. Nah, di tengah kombinasi ini Pak Danika, bagaimana Anda melihat apakah memang kecenderungan jangka pendek dan menengah indeks harga saham gabungan akan kembali mengalami tekanan di posisi support yang lebih dalam? Oke, dari FOMC ya, konsensus pasar itu memperkirakan suku bunga tetap di kisaran 3,5 sampai 3,75% ya. Namun yang jauh lebih krusial itu bukan keputusan suku bunganya, melainkan nada pernyataan dari Jerome Powell yang juga menjadi konferensi pers terakhirnya sebelum masa jabatannya berakhir ya di 15 Mei. Pasar saat ini masih sangat sensitif banget terhadap sinyal kebijakan. Jika
si Jerome Powell ini kembali menegaskan sikap yang hawkish, maka dampaknya itu akan berantai. Ya, yang pertama itu dolar Amerika Serikat menguat, rupiah tertekan, dan arus dana asing berpotensi keluar dari pasar saham Indonesia. Dan tekanan ini udah mulai terasa ya, tercermin dari pelemahan rupiah yang sempat menyentuh 17.330-an ya kemarin per dolar AS. Dan lalu di sisi lain juga ketidakpastian geopolitik juga ya, lalu sentimennya diperparah lagi oleh keputusan Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga di 4,75% di tengah ekspektasi pasar akan kenaikan. Ditambah lagi revisi outlook Indonesia menjadi negatif oleh Moody's, memperkirakan resiko capital outflow dari IHSG. Jadi outlooknya dalam jangka pendek, jangka menengah masih wait and see ya. Sedikit seperti yang dilihat dari technical tadi, itu kecenderungannya adalah sideways, cenderung bearish. Baik, Pak Danika, dari sisi sentimen MSCI, Brent dan DXSA tampaknya masih terdampak sampai sejauh ini. Kita ke Brent, Pak, analisis teknikalnya dan rekomendasinya. Hari ini sempat menguat signifikan di beberapa kali titik selama intraday perdagangan, sempat melemah cukup dalam juga, namun di jelang penutupan sesi kedua sudah berbalik ke zona merah kembali ke 4650. Analisis Anda dengan fluktuasi Brent yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, untuk Brent ini overall dia masih downtrend, belum ada belum ada tanda-tanda ada pembalikan arah ya. Namun positifnya adalah tadi dia ada rejection di area supportnya di 4.600. Kalau besok nanti dia bisa stay di atas 4.800, kemungkinan dia ada swing low ya. Jadi itu ada sedikit ada nafas ya. Dan kemungkinan masih bisa menutup gapnya di area 5.700 sampai 5.950. Tapi kayaknya untuk dia berbalik arah itu masih sulit ya. Masih belum ada kepastian. Nanti kalau pastinya adalah kalau dia udah bisa breakout di atas 6.700, baru itu kita bisa asumsikan dia sudah reversal. Tapi untuk sementara masih belum ada kepastian. Kecenderungannya masih bearish. Baik, wait and see terlebih dahulu, Pak. Iya, wait and see terlebih dahulu. Baik, kita bergeser ke DXSA, Pak. Oke, untuk DXSA ini dibanding Brent ini dia lebih bearish lagi ya. Dia udah breakdown support kuat ya di 2350 dan ada support kuat lagi di 2080, dan itu 2 hari ini dia udah breakdown ya, dan sekarang masih menuju ke area support berikutnya, which is di level 1.500 ya. Jadi masih agak jauh untuk DXSA ya potensi turunnya ya. Untuk target dari Fibonacci sendiri sih di 1.260 ya. Tapi nanti kita lihat dulu di 1.500 itu ada ada tekanan beli atau enggak ya. Tapi sekarang kecenderungannya ke level tersebut 1.500. WDNC juga, Pak, untuk WDNC juga. Oke, dua saham terdampak dari MSCI tampaknya masih berasa begitu. Tapi dari kedua saham ini supportnya juga sudah pada jebol, Pak. Apalagi DXSA yang sudah melaksanakan stock split terhadap indeks harga saham gabungan. Beberapa saham hari ini justru masih bertahan di zona hijau. Beberapa saham perbankan big cap hari ini rata-rata ditutup di zona hijau, Pak. Tapi laju penguatannya masih terbatas. Hanya BBNI yang hari ini menguat di atas 1%. Bagaimana Anda melihat prospek dari saham-saham perbankan big cap ini di tengah aksi masif jual masih dilakukan oleh asing, Pak Danika, dan di antara keempat saham big cap ini mana yang paling Anda rekomendasikan? Yang paling saya rekomendasikan tuh adalah sebenarnya BBCA sih. Dia tuh udah kemarin dia udah jebol, udah lumayan jauh ya, dan dia udah kena support kuat lagi di area 5.950 dan ada rejection di area ini ya. Kalau BBCA ini sebenarnya secara overall kalau untuk trading saya nggak begitu rekomendasi, tapi kalau misalnya the best of the worst dari banking itu adalah BBCA karena dia ada potensi rebound karena dia udah oversold juga, jadi ada kemungkinan dia mau
ada sebutannya itu dead cat bounce, yaitu dia mau balik arah pantulan dari dari si bearishnya itu ke level 6275 sampai level 7000 ya. Sampai situ aja kayaknya itu agak 6275 sampai 6300. Kayaknya di situ agak sulit untuk tembus ya, jadi bisa main ini aja bisa hold secara short term aja untuk banking. Baik, penutupan hari ini BBCA di 6.000 menguat di 0,42% dan tadi sempat melemah ke 5950 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Pak Danika, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan kembali ditutup di zona merah, melemah di 0,48% dan masih bertahan di atas level 7.000-an, di mana posisi penutupan di sore hari ini di 7.072.392. Sempat menguat ke zona hijau intraday hari ini di 7.151.506 dan secara intraday indeks harga saham gabungan juga memangkas pelemahan intraday terendah hari ini di 7.032.984. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga LQ45. Ketiga indeks ini kompak mengalami pelemahan pemirsa seiring tekanan yang terjadi terhadap indeks harga saham gabungan. MNC 36 ditutup melemah di 0,28%, Jakarta Islamic Index tertekan di 1,19% dan LQ45 melemah di 0,64%. Next, rotasi pergerakan sektoral, keuangan memimpin penguatan di 0,92%. Hari ini saham-saham big cap masih bertahan di zona hijau. Properti juga menguat di 0,27%, konsumsi primer melemah di 1,61% dan barang baku juga melemah di 1,48%. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, ada PTRO ditutup menguat di 5.500, Bumi juga menguat di 228, ESIP di 159 dan BNBR juga menguat di Rp212 per saham. Dan terakhir saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada Antam melemah di 4.040, Cuan juga tertekan di 12.85, Adaro melemah di 2410, emas juga hari ini terdampak profit taking di 9.500 setelah di peragangan hari sebelumnya mengalami penguatan yang cukup signifikan. Update penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda untuk menghadapi perdagangan di hari selanjutnya.